pada episode sebelumnya saya sudah mengajarkan kepada Anda tentang bagaimana cara menggunakan if, else, if. Ya, sebenarnya yang akan kita lakukan ini hampir sama dengan yang ini, hanya saja lebih singkat. Perhatikan, ketika saya buat di sini switch, ya, switch dan di sini ada yang namanya case. Di sini saya buat switch dan di sini kita buat case. Kemudian ini mengandung function ya age, ya. Kemudian di sini kita buat 12 dan hasilnya jika misalnya benar apa? Saya buat di sini dulu. Itu bukan semikolon tapi kolon ya. Console.log. Yes, 12. Dan di sini saya akan duplikat dulu. Seperti inilah kira-kira. Dan ini kita ganti menjadi 13. Apa itu? Kemudian di sini kita buat menjadi 14. Kemudian di sini kita buat default. Itu apa kira-kira? Undefined juga ya. Ya kira-kira hampir sama yang ada di atas tadi. Ya, undefined. Refresh, muncul semuanya. What happened? Ya. Padahal kan kita sudah cek di sini apakah age sama dengan 12? Iya, muncul harusnya yang ini saja. Yang ini muncul, yang ini muncul, dan itu yang tidak kita mau. Di mana sifat conditional di sini jika misalnya tidak ada breakable dari mereka semua? Alright. Nah, caranya Anda ketika cek apakah 12 sama dengan age, apakah 13 sama dengan age, apakah 14 sama dengan age. Nah, Anda bisa buat di sini break. Ketika hasil dari ini benar, maka ini tidak akan dieksekusi lagi. Jadi Anda bisa letakkan break itu di sini, dan ya ini defaultnya tidak masalah. Refresh, maka yang muncul adalah yes 12. Kemudian jika misalnya yang Anda buat di sini 14, yes 14. Anda buat di sini entah berapa, undefined. Karena by default, jika 3 ini tidak ada yang benar, maka ini akan dianggap benar. Alright, jelas di sini ya. Jika mereka ini tidak dianggap benar, maka ini akan dianggap benar. Jika misalnya ini benar, yang 3 ini tidak dieksekusi. Jika misalnya 13 ini benar, ini tidak akan dieksekusi. Atau dalam arti kata dia sudah pergi nih ke sini, namun tidak benar hasilnya. Maka dia pergi ke sini. Cek lagi apakah benar. Jika benar saya akan berhenti di sini, ada break di sini. Ketika misalnya case-nya 14 dan ini juga misalnya tidak benar ya. Cek, oh ya benar 14, break, maka yang di bawah tidak dihiraukan lagi. Kira-kira itulah sifat conditional sebenarnya. Jadi ketika 14 kita buat, di sini akan muncul yes 14. Pertanyaannya, apakah ini cek juga tipe datanya? Sayangnya di sini switch ini adalah benar-benar conditional ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena selain dia cek value-nya, dia langsung cek apakah data tipenya sama. Bayangkan ketika misalnya saya buat di sini string, refresh, apa yang terjadi? Undefined. Saya buat di sini misalnya 13. Mungkin untuk sekarang dia yes 13, tapi ketika misalnya berubah jadi string, maka dia akan undefined. Atau ketika misalnya kita rubah yang ini menjadi string, maka dia akan undefined. Jadi dia sekaligus ya. Ketika tadi kita menggunakan if, itu bisa dengan cara kalau kita ingin buat tipe datanya atau cek tipe datanya juga, kita bisa menggunakan 2 kali operator. Tapi ketika misalnya ingin dua-duanya, tipe data ingin cek, value ingin cek, maka 3 operatornya. 3 sama dengannya. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi dengan switch ini langsung keduanya ya. Dia cek value-nya dan cek juga tipe datanya. Jika mereka salah satunya tidak benar, maka ini akan tidak terjadi. Kira-kira seperti itu. Nah, kapan Anda menggunakan switch dan kapan Anda menggunakan if? Gunakan switch ketika misalnya memang sudah banyak sekali yang ingin dibandingkan. Jadi kira-kira seperti ini. Ketika misalnya lebih besar dari 3, Anda gunakan itu switch. Tapi ketika misalnya lebih kecil dari 4, Anda bisa gunakan if. Jadi ketika misalnya Anda nyaman memakai switch ini walaupun dia sedikit ya bantai lah, tidak ada masalah untuk itu. Tapi ketika misalnya sedikit saja yang ingin dibandingkan ya pakai aja conditional if, bukanlah switch.